Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan tentu selalu senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima, nikmat iman Islam yang harus selalu kita jaga, dan penjagaan yang terbaik di atas ilmu, dan ilmu yang terbaik adalah yang disampaikan di dalamnya Al-Quran dan dipelajari isinya. Dan karena momennya adalah momen fitulasan, maka kita bahas tentang kemerdekaan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa Arab kemerdekaan itu kata bahasa Arabnya adalah al-hurriyah, merdeka, yang artinya bebas dari belenggu atau perbudakan. Nah, dalam konteks Islam maka yang namanya al-hurriyah ya al-hurriyah min rikis syahwat wa dunub wa laysa al-hurriyah fi an taf'ala ma syi'ta. Merdeka yang hakiki, kata Ibnu Qayyim, adalah merdeka dari perbudakan syahwat dan dosa, bukan merdeka yang sakarapnya sendiri-sendiri. Karena nanti ada orang berpikir naik merdeka yo kabeh-kabeh bebas gitu kan. Nah, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat merdeka itu juga bagian dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus mengimani itu, nggak boleh kemudian kita merdeka karena perjuangan para pahlawan. Harusnya kita merdeka karena izin Allah, rahmat Allah, kemudian atas perjuangan para pahlawan. Jadi kalimat syukurnya itu jangan sampai ditinggal. Makanya para perumus negeri ini di awal kemerdekaan, insya Allah akidahnya baik. Mereka menuliskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia, atas berkat rahmat Allah kita merdeka. Itu penting, itu landasan yang utama itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min nikmatin fa minallah." Apapun nikmat yang kamu punya itu dari Allah. Summa idza massakumud-dur fa ilaihi taj'arun. Terus kalau kamu ditimpa bahaya, maka hanya kepada Allah lah kalian minta pertolongan. Kemudian Allah menyebutkan pada Quran surat Ali Imran ayat 26, kalau Allah sekali lagi menyatakan kemerdekaanmu itu adalah karunia Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya." Katakanlah bahwasanya, wahai Allah, engkaulah pemilik kekuasaan, engkaulah yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Kekuasaan di sini bisa dimaknai kemerdekaan. Kemerdekaan kita sebagai hamba, sebagai manusia, itu dari Allah. Dan Allah karuniakan kemerdekaan itu kepada siapa aja yang dikehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Dan Allah bisa mencabut kekuasaan atau kemerdekaan itu dari tangan siapapun. Wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya. Dan Allah akan mampu untuk meninggikan, memuliakan siapapun, dan merendahkan atau menghinakan siapapun. Biyadikal khair, di tangan engkaulah semua kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkaulah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat yang lalu saya ngisi khotbah Jumatan Penjoro Solo niku ten mriku niku jajaran depan niku orang-orang pejabat-pejabat yang tadi pejabat penjara, ternyata pejabat di luar penjara yang masuk penjara. Enten kepala kejaksaan Sukoharjo, enten lurah, enten apa-apa. Nah, dilalai salah satu nih kalau kenal gitu kan. Wis kenal dulur meneh gitu. Nah, terus kali pegawai penjara nih kalau kenal niki masih saudara sayang. Nah, berarti kan kalau pun mengakoni sebagai saudara ini. Tunggal Mbah Buyut itu. Lah dhek malah ngomongnya tadi, "Wah, niki warga sayang." Jadi dhek malah nyebut saya warga, bukan keluarga. Mboten lilo nek jabatane ilang.
Padahal kan dengan di penjara jabatannya kudune pun hilang to. Kudune serasa ngaku-ngaku lah wis. Mati aku dulur kan malah luwih apik timbang ngomong di aku kok warga. Tapi jenenge menungso tadi lho. Ndak rela kalau jabatannya hilang. Makanya buat di aku dulur dia lebih seneng di aku lurah. lurah saya itu, lurah dan Karanganyar. Ngono ya tidak cerita, kula mlebet mriki mergo ngedol lemah bengkok ngono. Ya kula mbaten lah kowe wae pekok aku. Ya jenenge aib ya usah diceritakan. Kula ya jane membahaten rasa mbok critakake wis ngerti ning internet akeh beritamu. Tapi nggih itulah manusia nggih. Ya terus ketika dia sudah bergelimang dengan nafsunya, maka dia lupa untuk kemudian menutupi aibnya, memperbaiki dirinya. Dan hari ini potret orang kayak gitu tuh banyak ya. Terus pengen jadi pejabat, pengen dados pegawai di BUMN dan seterusnya. Yang dipikir bukan gajinya, tapi yang dipikir piye carane nanti saya mengambil di situ. Makanya saya itu sampai bingung gitu. Itu jenenge PLN itu kan. Niku jenengan tuku listrik kan nggih PLN toh. Nah, tuku bensin nggih Pertamina toh. Tapi ben taun laporannya rugi gitu. Padahal yang dodol ya mung DEDW gitu. Gitu. Ya, makanya hal-hal seperti ini nih benernya aneh. Garuda juga gitu. Jamaah haji sak pirang-pirang sing ngomot kan Garuda, tapi nggih laporannya rugi terus. Makanya bimbing dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku musibah di kita nih, kayak gitu. Dan orang-orang yang beriman harus paham kalau semua nikmat yang diberikan oleh Allah itu harus disyukuri. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan telah Allah maklumkan, telah Allah umumkan kepada kalian, kalau kalian itu bersyukur maka tak tambah nikmatku, kalau kufur ya tak kasih adab yang pedih. Makanya ketika konteks Indonesia merdeka, kita nyatakan merdeka. Ya merdeka, kita akui merdeka. Kenapa? Penjajah udah tidak ada. Cuman ya, dalam perjalanannya kok ada yang kurang-kurang dari kemerdekaan itu, ya jangan diingkari nikmat kemerdekaannya. Sama halnya dengan yang mungkin ngapunten ya, berkeluarga, punya suami, punya istri, atau mungkin putranya punya suami, punya istri. Ya itu nikmat dari Allah. Allah sendiri menyebutkan min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda kuasa Allah adalah Allah menjadikan pasangan untuk kalian agar sakinah, agar tenang gitu. Lah kok ning omah ora tahu tenang gitu. Usra gue padu wae gitu kan. Bukan Allahnya yang salah. Nah, bukan nikahnya yang salah. Yang harus kita evaluasi jane rumah tanggaku piye to nek apa to. Oh, ternyata bojoku ora tahu salat gitu. Ini ku. Jadi kemerdekaan di negeri ini sudah benar gitu. Keterbebasan kita dari penjajah sudah benar. Nah, tinggal pertanyaannya kenapa kok akeh wong ra bener di situ. Kenapa kok banyak koruptor? Nah, di situ yang nanti kita akan coba bedah gitu. Nah, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak juga demikian. Allah memberikan perumpamaan, ada negeri yang merdeka tapi karena enggak mau syukur, dicabut kemerdekaannya, akhirnya susah lagi. Quran surat An-Nahl ayat 112, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan. Dan Allah membuat permisalan tentang sebuah negeri yang dulu tuh aman tentrem. Jadi hakikat merdeka niku aman tentrem. Aman niku berarti mboten enten rusuh, tentrem niku berarti makmur. Enten feed foto yang saya dapatkan di internet itu Sunda, Jawa Barat pada zaman-zaman penjajahan Belanda dulu. Niku piyai setrine niku ket kaudel tekan dhuwur niku mboten enten gombale sak suwek wae enek. Niku nek ditonton kita saiki malah apik ngono ya nih. Tapi sebenarnya dari sisi bangsa itu menunjukkan bahwasanya bangsa kita pada waktu itu benar-benar terjajah sampai nutupi awak ini mboten saged gitu. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya hari ini kita sudah aman dan tentram untuk bisa mencari nafkah, mencari makan. Bahkan mungkin saya yakin gombal jenengan ten ngomong paling mboten sak lemari gitu kan. Gitu. Nah, kemudian mutmainnatan, tenang. Ya'ti harizquha ragadan min kulli makan, dan kami beri rizkinya untuk bangsa itu
dari mana aja kami kasih berbagai macam model bentuk. Tapi apa? Fakafarat bi an umillah, ndak mau ngakoni nek itu nikmat dari Allah. Makanya kalau paling sebel niku nek ustaz niku gawe pengajian itu, sudahkah Indonesia merdeka? Mungkin terakhir kesimpulannya Indonesia belum merdeka. Walah piye to ini. Jadi jangan sampai kita mengingkari. Sekali lagi, ketika rumah tangga kita bermasalah, bukan pernikahannya yang salah, mungkin proses di dalamnya itu loh. Nah, yang sering saya contohnya enten yang sepuh niku nikah ke putrane, kita niki pun mboten enten nggih. Niku nek ke acara, terus ngingoni wong main karo wong mendem. Alasane nggo nunggoni kacang karo kursi ben ra dicolong kan gitu. Wis arep njunjung kacang ya sapa kan. Akhirnya dingonilah itu wong main karo wong mendem. Nah, padahal nek ngenten ke acara ngoten niku kan niate napa to? Ngundang kiai untuk ndongake kan ngoten to. Supados putrane sakinah mawaddah warahmah. Donga niku disampaikan kepada Allah, Allah yang akan mengabulkan. Tapi lah kok wasilahe dalane niku dalan yang mboten diridhoi Allah. Napa niku? Wong main karo wong mendem. Napa mungkin niku kabul dongane? Mboten. Makanya yang harus kita koreksi lagi nek jenengan kersake putrane sakinah mawaddah warahmah, ya carane ampun sing aneh-aneh. Niku main karo mendem. Mengke enten melih ten negara mudi melih ngoten niku. Niku ajeng nikahnya putrane dadak nyepake sajen bentuke macam-macam, ana sing kembang, ana sing iwak pitik, ana sing dagek dhuwur gendeng, ana sing dagek pojokan kene kono, ana sing digantung gembandul gitu kan. Niku jelas kesyirikan. Nah jenengan ngersake sakinah mawaddah warahmah nyuwun dhateng Gusti Allah, tapi wasilahnya kemurkaan Allah napa nggih saged? Mboten mungkin. Dalile apa Mas? Nggih, kula dalil nggih. Nabi bercerita ada seorang laki-laki yang datang. Tampak dari dirinya bekas safar. Bekas safar ini menunjukkan dia itu punya hak untuk doa mustajab. Kemudian dia mengangkat tangan dalam berdoa. Ini juga adab dalam berdoa, kalau kemudian orang yang angkat tangan itu juga akan mustajab. Kemudian dalam berdoa dia berkata, ya Robbi, wahai Robku, wahai Robku. Itu juga indikasi kudune dongane kabul. 3 hal yang mengindikasikan harusnya doanya kabul. Tapi apa kata Nabi? Wa mat'amuhu haramun, panganane panganan haram. Wa masrabuhu haramun, minumannya minuman haram. Wa malbasuhu haramun, pakaiannya pakaian haram. Wa ghudhiya bil harami, dan kegiatan aktivitasnya haram. Fa anna yustajabulah, mana mungkin kabul. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak juga demikian. Ketika jenengan ngersake sesuatu itu menjadi baik dari awal sampai akhir, maka pastikan jangan ada hal jelek di tengahnya. Termasuk niku wau ugurambe sing mboten penting niku wau mboten jelas maksudnya nopo ya kan. Wong kadang niku enten piye tanglet niku angsal napa mboten nggih Mas. Ingkung degek dhuwur gendeng niku pas acara kawinan. Nah niku kula tekoki niku maksudnya nopo. Lah mboten ngertos wong mbah-mbah biyen lho piye to. Nek orang ngerti mbok ya rasa diteroke, ndak usah diikuti. Dan bahasa mbah-mbah biyen itu ten Quran niku bahasane sinten? Niku bahasane orang musyrik yang masuk neraka. Ketika ditanya, ngapain kamu lakukan ini dan itu? Jawaban mereka apa? Hada ma wajadna alaihi abauna. Ini yang kami dapatkan dari mbah-mbah kami, sing tak eloni dari mbah-mbah kami itu kayak gini. Jadi dia enggak mau kemudian kembali kepada ajaran yang benar. Sampai Allah mempertanyakan, awalaukan apa hukum layak giluna syai'aw wala yahtadun. Apa nek mbah-mbahmu itu tidak pernah mendapatkan petunjuk, tidak pernah bisa berpikir dengan jejak apa yang mbok iloni. Udah basa Jawa ini nek mbahe nyemplung sumur apa yang melu. Nah, makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak apa-apa kita ikuti mbah kita kalau emang benar di atas hidayah, tapi nek salah ya tidak usah diikuti gitu kan. Dan tidak ada kewajiban, kowe nek ra melu aku engko tak pripeni mboten. Rohnya orang mati itu tidak akan kemana-mana. Makanya kalau kita kembali ke sini, nggih ibu yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya kemerdekaan itu datang dari Allah dan Allah sudah mengingatkan, jangan sampai mbok ingkari. Fa'adzaqaha Allahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Nek kamu ingkari, maka akan kami berikan kondisi di mana kamu akan lapar lagi, takut lagi. Dan semua itu sebenarnya karena perbuatanmu yang mengingkari nikmat kemerdekaan itu. Sehingga Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya cara mensyukuri nikmat kemerdekaan yang pertama dengan hati. Asyukru yakunu bil qalbi iqraran wa mahabbatan
syukur itu ya harus dinyatakan dalam hati bahwasanya kita itu mencintai negeri ini karena Allah sudah jadikan negeri ini untuk kita. Dan nek biaya-biaya sing niku Cina-Cina niku nek korupsi sok-sok mlayu ning Cina mriku. Lah nek sing Jawa-Jawa niku korupsi mlayune kan pundi? Ora ndelu omah liyane kejabatan mriki. Gitu. Jenengan sing momo gitu, momo doyak-oyak wong mau ya mlayu ten pundi. Ning Amerika ya ora patut dadi wong Amerika. Ning Afrika ya kurang ireng gitu. Ning Arab ya kurang mancung. Pripun to? Ya paling-paling isone sangka nggathak pindahan ke Klaten. Cek rada-rada padha wong gitu. Artinya mau enggak mau ini negeri kita lahir besar di sini gitu. Makanya Bibi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nyatakan, kita akui itu dengan hati kita, ikhlas lillahi taala kalau emang kita itu sudah merdeka. Dan kemudian kita nyatakan dengan lisan kita. Allah berfirman, wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Kita sampaikan, dan ini bagian dari saya sampaikan secara lisan, bahwasanya kita sudah punya nikmat merdeka. Nah, soal dalam proses perjalanannya ada yang kurang-kurang, nah itu nanti kita perbaiki. Dan kemudian kita tunjukkan dengan perbuatan. Allah berfirman pada Quran surat Saba ayat 13, "I'malu ala Dawud syukra." Beramallah wahai keluarga Daud sebagai tanda kesyukuran. Berarti tanda syukur itu enten hal yang dikerjakan. Aku syukur Indonesia merdeka. Nah, gimana usaha kita dalam menjaga kemerdekaan? Tumbuh gitu kan. Nah, kayak gitu berarti tidak tahu. Nah, nanti tinggal porsinya masing-masing. Nah, porsinya negara ya dia menyiapkan alutsista, alat utama sistem pertahanan untuk menjaga kemerdekaan. Nah, nek porsinya sebagai PNS gitu ya dia amanah menjalankan jabatannya, pejabat nggih ngoten kudune lho. Nah, nek kita warga seperti apa? Nah, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah punya janji, dan janji ini berlaku buat siapapun. Tentang kemerdekaan itu. Quran surat An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus sholihat. Allah berjanji buat kalian orang-orang yang beriman dan beramal sholih. Iman niku napa? Tadi tidak dicampuri dengan kesyirikan. Beramal sholih niku napa? Amal yang tidak dirusak dengan amaliyah-amaliyah yang enggak benar. Amal yang bersumber dari ajaran Nabi itu amal sholih gitu. Nah, apa janji Allah buat orang yang tidak berbuat kesyirikan dan beramal sesuai dengan sunnah Nabi? La yastakhlifannahu fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Tak kasih kekuasaan di muka bumi sebagaimana orang-orang dulu pernah berkuasa. Wala yumakkinanna lahum, dan akan kami buat mereka menjadi orang-orang yang teguh dalam apa? Dinahum, dalam memegang agama mereka, alladzi irtadolahum, yang diridhoi Allah untuk mereka. Nah, terus jenengan sebagai orang Islam di bumi Indonesia ini akan dibikin tenang gitu, nyaman gitu. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan akan kami ganti rasa takut ketika belum merdeka menjadi tenang ketika sudah merdeka. Nah, syaratnya ya budunani la yusyrikuna bi syai'a. Orang Indonesia itu harusnya hanya menyembah Allah saja dan tidak berbuat kesyirikan. Nah, orang kafir nyembah ilah yang lain, Tuhan yang lain, itu pilihan dia. Nah, orang Islam yang ngaku Islam harusnya hanya nyembah kepada Allah. Makanya di sini disebut ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Kamu ngaku beriman, tapi kok kamu nyembah yang lain? Katanya orang Islam meh dodolannya golek pesugihan. No, katanya orang Islam nikahke putrane wae dadak nyumut menyan kene kono ora karo-karuan. Katanya orang Islam dadak hitung-hitungan weton. Hitung-hitungan macam-macam. Nah, hitung-hitungan duit tak apa-apa. Ki nek ngundang sak kelurahan butuh dicemine Pak. Ya wis rasa sak kelurahan, sak kecamatan wae. Tambah akeh dite ora apa-apa, dol sawah kae. Nek niku ndak apa-apa, tapi nek hitung-hitungan weton, hitung-hitungan hari, hitung-hitungan pasaran, nopo asline nopo. Bahkan sampai Allah niku sampai mengatakan apa? Yudini ibnu Adam, manusia-manusia itu menyakiti aku. Kapan? Tobi, Allah yang di langit sana, yang nanti dalam Quran surat Fatir mengatakan antumul fuqara ila Allah, kamu itu manusia-manusia yang butuh sama Allah. Fuqara niku artinya fakir. Fakir niku nek basa halus, basa kasar kere. Kamu tuh kere-kere di mata Allah. Bahasane ngoten niku.
Itu Allah nyatakan buat kita. Tapi apa? Allah yang maha kuasa dan menyatakan kita yang butuh. Tapi malah kita itu dikatakan oleh Allah apa? Antumul fuqara, Yudini ibnu Adam. Mereka itu sudah menyakiti aku. Cobi jenengan ning kampung wong sugih, terus enten wong randuwe sing paling randuwe ngunek-ngunek jenengan wong sugih. Kira-kira pripun ngene? Iki wong piye to iki? Salah ya gitu. Urung ngombe obat ya tak wong iki. Nah, Allah menyatakan kita ini orang fakir, tapi Allah katakan apa dalam hadis qudsi? Yudini ibnu Adam. Manusia itu menyakiti aku. Kapan? Ya subud dahro, ketika mereka menghina waktu, mencaci maki masa. Mencaci maki masa niku pripun? Aja metu iki malam Jumat kliwon gitu. Wong ngene kok ngono. Calonmu sing ditanduk kae, aja karo kae. Kae wetone iki lho ora cocok karo kowe. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa annad dahru. Masa itu aku sing noto sing gawe aku. Uqallibul laila wan nahar, sing bolak-balik awan karo siang itu aku, awan karo bengi, siang karo malam itu aku. Sehingga dalam Islam niku semua hari itu baik. Boten enten sing elek sing sial, boten enten. Di antara semua hari yang baik ada yang terbaik, ya Jumat, Senin, Kamis. Tapi tidak ada yang jelek. Semua bulan itu baik. Di antara semua bulan yang baik itu ada yang terbaik, ya napa? Ramadan. Bulan haram. Bulan haram niku napa? Muharram, Saban, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah niku. Nah, maka itu mirip dengan kita kalau dikasih putra. Semua anak itu baik. Nah, di antara yang baik itu ada yang terbaik. Nah, terus condonglah orang tua kepada yang terbaik itu. Nah, orang kok anakku elek, nah jelek, merah, hitam, putih, merah, birunya anak itu sebenarnya tanggung jawab orang tua. Ramillah Allah melalui nabinya mengatakan bahwasanya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak kabeh itu jane persik kabeh, fitrah kabeh. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisani. Bapak ibunya itu loh yang menjadikan dia itu bisa jadi abang, ireng, kuning, putih, Islam, Yahudi, Nasrani. Itu bapak ibunya. Makanya kalau kemudian orang tuanya gagal gitu kan, menjaga anaknya, lebih senang jaga pitiknya daripada anaknya. Nah, akhirnya anaknya kelayapan di jalan, bawa celurit. Nah, sing kecelurit niku akhirnya ponakane Pak Muryadi niku, Mas Ustadz Hanif niku. Nah, makanya ketemulah dua anak niki di jalan, sijine dadi cah nakal, sijine dadi ustad. Ustadnya malah dicelurit. Nah, itu musibah ngoten niku. Makanya dan penjara niku cah nom-nom sak pirang-pirang gitu. Aslinya mereka orang baik. Makanya ya kita koreksi sendiri masing-masing. Kita jaga sendiri anak-anak kita masing-masing. Dan itu tadi dikatakan termasuk bentuk mensyukuri kenikmatan adalah beramal. Dan bentuk amal dalam hal ini sebagai posisi kita sebagai orang tua ini menjaga lare-lare niku. Jangan sampai malah ngebaki penjoro, naudzubillah. Jangan sampai malah gawe geger nih masyarakat, gawe hal-hal yang sifatnya onar. Harus jenengan weling, pokoknya bapak ibu isin nganti kowe nek hal-hal sing ora apik. Tapi nek kowe terkenal dadi wong apik lah, bapak ibu seneng. Tapi nek wong terkenal dadi ngene ngono, mendingan kowe ning omah wae, ora dikenal wong malah ibu bapak seneng. Makanya bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir rahimahullah nggih mengatakan terkait ayat tadi, ayat Quran surat An-Nur ayat 55, hada wa'dun minallah li Rasulih sallallahu alaihi wasallam bi annahu sayaj'ala ummatahu khulafa'al ard. Ini janji Allah kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya Allah akan menjadikan umatnya itu pemimpin bangsa-bangsa. Kapan? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, ketika mereka mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya. Saudi Arabia kali Indonesia niku nek mau jujur jane sugih Indonesia. Dan Saudi niku Mekah niku gunung niku watu. Nek Indonesia gunung niku iso ditanduri napa-napa. Cuwilan wit pohong jenengan tancepke iku metu pohonge. Tugelan brambang jenengan delepke mungkin metu godhonge. Cuwilan jahe niku jenengan tuncepke mungkin nggih metu kon.
Ten Saudi lan jenengan nggo cuwilan godhong pangpuhung niku yo garing ora bakal metu napa-napa. Bahkan hotel-hotel niku ngisore niku enten tampungan air. Soalnya mboten saged kadosan niki nuncuke banyu metu banyu, nuncuke lemah metu banyune mboten saged. Dadi banyune mendhet king pundi beto mriku dilebokke mriku mungkin nembe jenengan nggih. Makanya beberapa hotel niku nek mboten rutin ning isi niku sosok ketelat gitu. Tapi yang terjadi napa? Wonten mriku sak enten-entene wonten gitu. Bahkan mungkin beberapa buah-buahan itu mriku enten ten Indonesia mboten enten. Dan itu yang didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Allahumma ja'al hadzal baladan aminan mutmainan warzuq ahlahu minas samarati waj'alna wa banina an na'budal asnam. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan tenang. Warzuq ahlahu minas samarati, dan berilah rezeki penduduknya dari buah-buahan. Soal buah-buahannya sama negara ngendi-ngendi mlebu mriku kan Nabi Ibrahim yo enggak kepikiran. Pikirannya pokoknya iki lemah, pokoknya harus banyak buah gitu. Mengindikasikan kemakmuran. Nah, persyaratannya di belakang wajnubni wa banina anak budal asnam, jauhkan saya dan anak turun saya. Berarti Nabi Muhammad itu termasuk dari menyembah berhala. Makanya ten Arab niku, nggih, ten Arab niku, kata Indonesia biasanya dijogo polisi atau tentara niku napa, Bu? Biasanya yang dijogo polisi atau tentara niku napa? Toko emas, ngoten to, bank, ngoten niku to. Nek ten mriko sing dijogo tentara niku kuburan. Nah enten napa ben ora diparani kiai-kiai Indonesia lho sing bene ngelap kuburan niku. Niku pun kontras banget. Nek ten mriko niku sing dijogo dari dari hal-hal yang sesat itu adalah kuburan. Tapi nek ten mriki yang dijogo polisi tentara niku toko emas berbau-bau dunia. Makanya nggih Nabi pernah mengatakan dalam sebuah sabdanya, aku ora kuatir nek bangsa Arab bakalan balik nyembah berhala, ora insyaallah. Tapi yang aku khawatirkan adalah ketika dunia itu dibuka buat mereka. Nah, mereka lalu ketunyan itu. Nah, PR di kita urusan tauhid, urusan akidah ini banyak PR itu kan, ketunyan sisan gitu kan. Akhirnya jangan melihatlah praktek yang ada itu. Korupsi sampai hampir 2000 triliun gitu. Dan mungkin saya pernah sampaikan guys, 100 triliun itu nek tinggu sekolah niku saged nyekolahke lulusan SMA satu angkatan niku. Misal tahun 2025 niki lulus bareng niku disekolahke kuliah nganti rampung 8 semester dengan SPP 2 juta per semester niku iso lulus sarjana. Dan itu masih kurang sekitar 700 atau 500 ribu anak lagi. Jadi duitnya cek susuk ngono nih. Makanya Indonesia itu jane sugih ra karo-karoan. Jenengan aja ngomong ke tambang napa mawon enten, kewan napa mawon enten, tanduran napa mawon enten. Tapi kok nggih keadaane ngeten-ngeten mawon nggih. Jadi itu karena ada hal-hal yang kemudian menjadi PR buat kita yang harus kita perbaiki. Khususnya kesyirikan niki. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang berbuat kesyirikan itu berpotensi menghancurkan negerinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kedzaliman, maka mereka akan mendapatkan keamanan, berarti merdeka dan juga petunjuk hidayah. Nah, sahabat ketika mendengar ayat ini mereka protes, "Ya Rasul, sinten di antara kami yang tidak berbuat kedzaliman? Kami semua ini orang yang berbuat kedzaliman, jadi kan dolimi anake, bojone, tanggane, koncone itu. Tidak ada yang selamat, berarti nggak bisa kena hadis ayat ini, nggak bisa kena ke kami karena kami ini pelaku kedoliman." Kata Nabi, tidak ngono caranya memahami. Yang namanya kedoliman itu adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Luqman Al-Hakim kepada putranya. Luqman Al-Hakim berkata kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan berbuat kesyirikan karena kesyirikan itu kedoliman yang sangat besar. Maka kedoliman yang dimaksud pada ayat ini kata Nabi yaitu kedoliman itu loh, kesyirikan. Oh nek nonton saged gitu. Artinya memang kita harus punya kondisi keyakinan, kemantapan hati, harus meninggalkan itu. Rumah kita jangan sampai ada itu, kampung kita jangan sampai ada itu. Nah itu nek menyebar, menular ya nanti kabupaten kita ndak ada itu, negeri kita ndak ada itu. Nah ketika ndak ada itu, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur itu di depan mata. Tapi kalau yang kayak gitu malah diuri-uri ya,
malah diopeni, ya sudah, keberkahan itu akan jauh panggang dari api. Makanya Allah berfirman, walau amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau sekiranya penduduk walau amanu ahlul qura wattaqau, kalau sekiranya penduduk satu negeri itu beriman, dari bertauhid, tidak berbuat kesyirikan, wattaqau, dan bertakwa mengikuti sunnah Nabi, maka akan kami bukakan keberkahan. Bahasanya sudah keberkahan, bukan mau oke-okean, tapi berkah barokah nih, dari langit dan bumi. Sehingga ketika kita ngomongkan oke-okean, Indonesia jadi paling oke. Banyak nikmat yang ada di Indonesia. Lautnya punya potensi yang besar, terus ikannya banyak, terus macam-macam, sak pirang-pirang Indonesia itu. Nah, tapi apakah sudah beriman murni? Ternyata enggak. Sehingga kekayaan yang ada, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, kemudian tidak menjadikan kebaikan di negeri ini, karena dikuasai oleh sebagian orang yang tidak beriman dan dengan baik. Nah, makanya ketika warganya ini beriman dengan baik, insya Allah yang akan menjaga kita semua. Bapak-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menegaskan lagi pada Quran surat Al-Imran ayat 125 bahwasanya kemerdekaan itu berasal dari ketakwaan. Sehingga ketika kita sudah merdeka, maka kita harus terus bertakwa agar kemerdekaan itu terus ada. Allah berfirman, bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hada yumditkum rabbukum bikhamsati alafi minal malaikati musawwimin. Ya, jika kalian bersabar dan bertakwa, dan mereka musuh kalian menyerang kalian saat itu juga, maka niscaya Rabb kalian akan menolong kalian dengan 50.000 malaikat yang mempunyai tanda khusus. Imam As-Sa'di mengatakan, ketakwaan adalah jalan meraih pertolongan Allah dalam kondisi apapun, bukan karena jumlah pasukan atau kekuatan fisik. Artinya ya, dan pemerintah sudah benar menyiapkan alutsista, punya tentara, punya pesawat tempur, dan udah benar nih, nggak salah, udah tepat. Tapi kehebatan semua itu tidak akan berguna kalau tidak ditolong oleh Allah. Berapa banyak kan berita niku pesawat ceblok goro-goro nabrak manuk. Berapa banyak pesawat jatuh itu goro-goro mesinnya mati tiba-tiba, kitirannya mandek. Makanya termasuk helikopter di Indonesia kan sering toh, orang-orang ditembak musuh tiba-tiba dewe gitu kan. Pesawat di orang perang mandelep dewe gitu kan. Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, yang harus kita pahami nggih, kemerdekaan negeri ini kalau pengen langgeng, ya benar harus dijaga dengan segala macam tentara itu, tapi juga harus kita mintakan kebaikan itu, kemerdekaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Syekh Al-Fauzan mengatakan, at-tauhidu wa aslul amni wal istiqrar. Yang namanya ketauhidan, menjaga diri dari kesyirikan, itu adalah pondasi utama keamanan dan stabilitas suatu negara. Wa mata ma quddimat tauhid halatil fawda wan nakabat. Dan jika tauhid itu hilang, maka akan datang kekacauan dan bencana di satu negeri. Makanya nggih, jenengan ndak usah mikir sing terlalu luas, jenengan fokus sama desa jenengan, rumah jenengan. Ketika itu diamankan dari sisi akidah, insya Allah rumah tangga jenengan aman, kamu jenengan aman. Nah, mengko kamu sing liyane do geger lagi, nanti mereka akan studi banding tentang tempat jenengan. Jane ini kamu ini enak apa tau kok adem ayem tentrem. Oh, ternyata nek wong kawinan orang enggak dadak nyepake iki nyepake kuwi, nah ketok tular lah itu. Nah, kok malah kemudian iki sing ngajar ngaji sapa? Kae usate sing lemu brewok ya kula diceluk. Yang ngajari niku kula ngandani niku. Nah, makanya dan itu diterapkan loh di kota-kota. Kota-kota niku nek misal ada satu kota, kan kula ten Balai Kota Solo to. Niku ada satu kota niku pendapatannya meningkat drastis. Jeglek akeh gitu. Niku kota-kota lainnya niku moro gitu. Kok iso piye carane ya? Studi banding. Nah, maka tadi jenengan nek mau mikir Indonesia mungkin kegedean gitu kan. Nah, mikir rumah tangga sih dipastikan jangan sampai ada kesyirikan di rumah. Nah, mungkin nek misal iki wong sekampung kampungnya sami kompak.
Ibu-ibu PKK pokoknya nek enten acara ndak boleh nganggo sajen-sajenan. Wah, ngoten. Nah, nek pun ngoten, wah mungkin didelok kampung ini niku adem ayem tentrem ora. Insyaallah genah niku. Makanya ini mung cerita kula. Bapak kula niku mung wong macul niku. Wong macul. Ibu kula guru SLB. Makane kula ndek biyen niku kelingan nate dijak nang SLB mriki niku. Ngeterke ibu kula. Nah, napa niku? Nggak ngomong apa nganti lali. Nah, bapak kula niku senajan wong macul, niku kula kan 4 bersaudara. Ning kandheng dhewe namung kula. Nah, pake cek kandheng kula tetepan. Nah, dulur kula wedok-wedok. Nah, bapak kula niku enten piyai jaler ajeng ngersake sederek kula sing setrini iki. Bapak kula niku duwe prinsip. Pokoke nek kowe gelem Mas karo anakku syaratnya mung loro. Aja berbuat kesyirikan karo kudu salat. Wong macul iso ngarani. Dan apakah kemudian kakak saya, adik saya ndak laku? Alhamdulillah laku. Suamine kakak saya nomor 1 niku spesialis jiwa. Nomor 2 niku spesialis penyakit dalam. Nomor 3 niku bakul plastik. Laku gitu. Makanya nggih jenengan ampun kualik-walik gitu loh. Pengene mantu sing ngene ning kono nggak nggih dicepake iki nggih engko dipasangke iki mungkin nggih tinggi kabeh malah bubrah gitu. Makanya jangan sampai jenengan punya rumus sendiri sedangkan Allah punya rumus, merasa rumus kita yang paling baik padahal Allah punya yang lebih baik. Maka harusnya kita sebagai orang yang beriman, udkhulu fis silmi kafah, kita masuk Islam itu menyeluruh, mengikuti apa yang Allah sudah rumuskan. Insya Allah sisanya mungkin Allah yang ngoten. Dan nek ngoten niku pun penak mboten enten beban. Makane kula niku kan ya Allah sakniki niku nek mlampah niku ngidan sak pirang-pirang. Kula mau buatin iki mungkin apa ya golek dalan dhewe nganti ra ketemu dalan mumet gitu loh. Makanya jangan sampai urip ten donya niku marai stres ngoten niku ampun. Nggih. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdul Razak Al-Badr mengatakan wal faidatu minat taharruri min quyudi al-bashar wa anta asiru lil jahli wa syirki. Apa faedahnya kamu itu merdeka dari belenggu manusia tapi kamu enggak merdeka dari ketawanan, kebodohan dan kesyirikan. Fal aqidatu as-salimah ya at-taharruri al-haqiqi. Akidah yang lurus, keimanan yang lurus, tidak ada kesyirikan, itulah hakikat kemerdekaan yang terbaik. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, kajian ini saya akhiri dengan dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat sebentar. Saya rada ngisor nih. Aduh ndi. Pada Quran surat Al-Anfal ayat 33. Nah, Allah berfirman, "Wa maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa maka Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Mana mungkin Allah akan mengadab kalian? Mana mungkin Allah akan cabut lagi kemerdekaan dari negeri kalian ketika Nabi itu bersama kalian. Nah, berarti Nabi Muhammad urip meneh Mas boten. Maksudnya ngeten. Ketika jenengan sebagai umat Nabi mengikuti sunnah Nabi, apa yang disunahkan oleh Nabi? Sunnah niku ngeten. Nek secara fikih sunnah niku artinya sesuatu yang dijalankan berpahala, nek ditinggalkan enggak berdosa. Tapi secara akidah sunnah itu maksudnya semua yang dilakukan oleh Nabi yang bisa kita contoh. Nah, sunnah Nabi yang paling utama, yang paling tinggi adalah akidah yang lurus bertauhid. Nah, ketika manusia Indonesia ini termasuk kita itu kemudian mengikuti sunnah Nabi dalam hal ini berakidah yang benar, tidak berbuat kesyirikan, wa anta fihim, maka Allah tidak akan mungkin mencabut kemerdekaan itu dari negeri ini. Wahum yastaghfirun, dan mereka yang membersamai kamu Muhammad suka beristighfar. Tegasnya apa? Suka bertobat. Artinya ketika kita kemudian mengikuti sunnah Nabi, bertauhid, beramal sesuai yang diajarkan Nabi dan banyak bertobat, insya Allah
negeri ini akan terus senantiasa merdeka. Nah, tinggal PR barokah apa enggak kemerdekaannya. Ketika banyak korupsi dan seterusnya, maka di situ berarti jawabannya berarti belum berkah. Nah, nek belum berkah, pertanyaannya kenapa? Nah, ternyata kita lihat ternyata ritual-ritual atau hal-hal yang berbau kesyirikan masih banyak. Dengan mehmetani rasa ado-ado wis. Klaten, Klaten itu nopo makam-makam keramat kesehatan, gitu. Terus petilasan-petilasan yang dikeramati kesehatan, dukun-dukun gitu kesehatan. Terus Gunung Merapi sing cedak Klaten ngejek sajeni, gitu. Nah, mungkin geser ke Yogyo, nah niku mungkin sing buat sajen ten kali. Segoro enten, gitu. Terus sing ten gunung nggih enten. Terus mungkin sing perapatan-perapatan nggih sak pirang-pirang. Ngoten. Artinya kita introspeksi, kita menuju perbaikan ke sana yang lebih baik, tapi insya Allah dengan adanya jenengan ini loh. Nah, walaupun mungkin minoritas paribasane, minoritas bukan soal Islamnya, tapi soal praktek keislamannya nih loh. Karena yang melakukan tadi ya orang-orang Islam. Nah, dibahasakan orang musyrik itu nggak harus langsung otomatis orang kafir loh. Niku nggih orang Islam. Kan buktinya sing golek pesugihan ya sosok ya kudungan barang sing ten niku Gunung Kemukus niku. Kalau nanti kalian ten YouTube loh, Gunung Kemukus niku kan enten makam Pangeran Samudra. Ngomongnya nek tirakat mriku mengko iso marai ndang cepet sugih. Ning disyaratke rituale napa? Kedah melakukan hubungan suami istri ning mboten kalih suamine napa istrine. Terus ijol-ijolan ngoten lho kaya gombal mukia ngoten niku. Nah, jadi nek kita itu mau mikir, wong niku jenenge we zina we dosa gitu kan. Berarti kan perbuatan setelah dosa besar zina itu kan adalah dosa besar yang lebih besar lagi, yaitu kesyirikan. Nah, kok ya dilakoni, berarti kan jane iki sing ngajari setan, kok ya dituruti. Delalaken video niku sing setri nganggo kudung ya, berarti kan yo Islam. Nah, makanya ketika dibahasakan kesyirikan, nah niku hati-hati jangan sampai itu kita. Karena nek jelas niku mboten wong Islam ya niku wong kafir berarti. Nek niku syirik niku ya potensinya wong Islam. Makanya nanti sirat niku ketika dibentangkan, misalnya ini neraka, sirat niku dibentangin ngeten, seret gitu toh. Nah, niki orang-orang ini kan melampah. Niki sing kecegur ten neraka niku orang tipe 4 tipe, orang kafir, niki jelas orang kafir niku yo Yahudi, Nasrani dan yang lainnya niku. Nah, kemudian orang musyrik. Orang musyrik itu orang yang menduakan Allah, ngomongnya nyembah Allah tapi ya nyembah liyane. Ngomongnya wedi karo Gusti Allah tapi ya wak sajen ning perapatan. Ngomongnya macam-macam lah ngono kuwi. Nah, kemudian yang ketiga orang-orang munafik, ngomongnya Islam tapi anyel banget karo Islam. Jadi ceritake tentang orang Islam anyele ra karo-karuan. Nek zaman biyen niku tokohnya niku Abdullah bin Ubay bin Salul. Nek sakniki ten Indonesia niku namanya Abu Janda. Nah, Permadi Arya. Niku menggoleki nopone niku, wah omongane pokoknya lelek Islam terus. Islam itu maksudnya ora tau dadi apik gitu nek diomongke dhek gitu. Nah, kemudian yang keempat itu adalah orang fasik. Ya orang Islam lagi, tapi yang kemudian dia berbuat dosa besar apapun itu, tapi dia nggak pernah berbuat kesyirikan, kekufuran dan kemunafikan. Nah, yang keempat niki dikeluarkan nanti oleh Allah dari neraka. Tapi yang 1, 2, 3 niki pancet ten mriku mboten medal-medal. Awet. Nah, niku wis ngisor dhewe wong munafik, dhuwure orang musyrik, dhuwure meneh wong kafir. Seterusnya selama-lamanya yang ndak ada ujung, ndak ada akhirnya. Nah, makanya nggih ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mencintai negeri ini, di atas negeri ini kita hidup dan kita pengen negeri ini terus merdeka, maka ya kita harus mengusahakan. Nah, kita tetap mengikuti Nabi SAW, yaitu setia untuk tidak berbuat kesyirikan, kemudian belajar agama terus untuk kemudian meniti sunnah yang benar seperti apa kita ikuti. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, kita selalu memperbaiki diri dengan banyak beristighfar. Sehingga selama masih ada orang dengan tipikal 3 ini, Indonesia akan terus merdeka. Cuman keberkahannya itu akan makin bertambah ketika jumlahnya ini ditambah. Oke. Yo nek kemudian jumlah orang ini yang jenengan ini kita ini cuman sedikit, yo Indonesia tetap merdeka, ning keberkahannya mengecil. Ngoten niku rumusnya. Mugi-mugi bisa jadi ilmu yang bermanfaat, sehingga ada kewajiban kita menjaga itu semua di diri kita dan mewariskan itu ke putra-putra kita.
Makanya Nabi Yakub itu ketika mau meninggal tidak pernah cerita lemah kuning konole, omah kuning konole, ndak. Dia bertanya kepada putra-putranya, "Mata buduna mimba dingko Pak enek mati kowe meh nyembah sapa?" Anake sing 12 niku ngendikan, "Nak budu ilaha ka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishak." Mungkin sing kula sembah niku ilah Rob Tuhan yang sama sebagaimana yang disembah jenengan dan mbah-mbah jenengan. Niku lagi bener melu mbah sing bener ngoten niku. Tapi nek mbae niku mbak sajen segala macam mboten usah diturut. Nomore nek mbae niku enten mriki mah tobat, Mbah gitu. Mungkin iki yang bisa saya sampaikan. Saya mau ngejak rame mboten? Mboten enten. Enten sing pundi? Di luar. Oh, di luar. Masyaallah. Nggih. Oh, nggih pripun, Mas? Nah, nggih halo-halo mboten. Mboten sah. Nggih. Berkaitan dengan beberapa kejadian selama proses pemilihan yang sekarang ini, bahwa kita tahu sekarang itu apakah dipajaki dan nilai pajaknya pun juga tinggi. Ya, kita juga kalau misalnya kita sudah tahu ilmunya bahwa pajak sendiri itu kan juga haram gitu. Kalau misalnya kita membayar seperti itu, apakah kita juga dikenai dosa dari Turun itu sendiri. Kemudian yang kedua, kalau di perbankan sendiri juga sekarang itu nilai administrasi dari uang di bank itu juga tinggi ya sekarang besar. Ya kalau misalnya kita pinjam dari rekening seseorang, kemudian kita istilahnya joli dari nilai administrasi yang tinggi itu, apakah kita dikenai dosa yang berkaitan dengan riba itu? Ya, saya dulu. Iya, matur nuwun. Pertama, pertanyaan beliau, pajak itu kan dalam Islam tidak boleh atau haram. Apakah kita tidak perlu bayar pajak? Nah, nanti kaitannya dengan hal itu Nabi SAW bersabda bahwasanya kita itu harus mengikuti atau mentaati ulil amri. Ya. Dan kemudian di akhir kalimat itu dikatakan oleh Nabi, wa in akhoda maluka wa doroba sodruka dohroka. Walaupun dia mengambil hartamu, walaupun dia memukul punggungmu, tetap ditaati. Nah, maksudnya nopo? Pajak niku kan tadi mengambil hak atau apa yang dimiliki oleh masyarakat dengan jalan yang salah, dan itu dilampaui oleh pemerintah. Nah, kita sebagai warga tetap diminta untuk taat dalam hal ini, kita tetap bayar pajak gitu. Nah, cuman saran saya, nah saran saya ketika memungkinkan panjenengan konsultasi sama ahli pajak atau keuangan, bagaimana cara kemudian mengurangi pajak ya. Jadi bukan menghindari pajak tapi mengurangi pajak ya. Misal contoh banyak orang yang belum tahu gitu kan. Nek jenengan pun bayar zakat niku jane saged ngurangi pajak. Cuman detailnya zakat yang seperti apa, dibayar kemana, nah ini yang tahu di orang-orang pajak ya, harus dijelaskan. Makanya banyak kasus korupsi para pegawai pajak niku dia ngerti ilmu nih, disimpen dhewe, begitu ada yang kena pajak gede terus diparani, kita cilik piye, engko tak gaweke ngene ngono. Nah, akhirnya dia melakukan kejahatan keuangan di bidang perpajakan. Harusnya dia, makanya nanti ada hukum pegawai pajak, Mas. Hukum orang Islam kerja di bidang perpajakan, hukum asalnya tidak boleh, karena perpajakan itu kan haram tadi. Nah, hukum asalnya tidak boleh. Tapi kalau misal putra jenengan ten pajak niku memberikan masukan kepada orang-orang Islam agar pajaknya itu bisa dikecilkan, tapi tidak melanggar hukum, dia punya ilmunya tentang itu. Ilmu untuk noto laporan keuangan atau noto rincian supaya kemudian bisa berkurang jumlah pajaknya. Kan banyak orang tidak tahu, termasuk kula niku pun jalan ke perusahaan bertahun-tahun lho, rapati dong soal pajak. Sampai kula niku sekolah pajak lho. Sampai kula sekolah pajak, S2 pajak niku. Ning kula nggih radong gitu kan. Soalnya pas dosen ngajar kula ngantuk ya nih. Nah, kula nanti mikir kok ngene iki ngopo to ya, bolah mumet kula teman Covid niku. Nah, niku
yang terjadi kalau putra jenengan ten pajak niku mau sampaikan, "Lenduk, kowe nek mung kerja ning pajak ngono tok, sak ngertiku lho, kandhane Pak Ustadz ra kena. Tapi nek kowe iso mengusahakan supaya pajaknya orang-orang Islam itu kecil, tapi tidak melanggar hukum sekali lagi, tidak manipulasi laporan, tidak memasukkan laporan, tidak. Mereka punya ilmu nih. Nah, ini dengan baik dan benar itu. Nah, kuwi malah entuk omongnya Pak Ustadz. Ngoten. Sebatan mugi ten bank niku hukum asalnya kerja ten bank konven niku haram. Jadi apapun, jadi security nggak boleh, jadi cleaning service nggak boleh, nopo meleh tellerin, nopo meleh manajerin nggak boleh, haram mutlak gitu kan. Cuman enten cumane. Ten bank niku enten pegawai yang tugasnya niku napa to? Tugasnya niku ngenulke bunga. Terus orang-orang yang tidak bisa nyaur niku mungkin dikirim pegawai untuk dikandani Bu, kanjenengan pun boten saged nyaur, pun ngeten men mang balekke pokoke mawon. Timbang dadak mengke kula sita omahe, pokoke mawon. Kan utang jenengan kan 1 miliar, bungane 500, pun 1 miliar niku mawon mang balekke. Niku enten pegawai sing ngoten niku. Lah nek putra jenengan sing niku angsal. Mungkin nek kula gadah rencang ten S3 ekonomi niku beliau niku malah kerja ten Bank Mandiri, tugasnya niku mengakses kredit di atas 250 miliar. Niku pun boten ngangge bunga, ngangge bagi hasil. Padahal Bank Mandiri, dia sing cerita. Jadi kalau saya udah nggak pakai bunga Mas, jadi saya tuh nanti deal, kamu mau minjem berapa ratus miliar, sekian gitu kan. Ya wes, mau nek gua bengke bange untuk piro, niku malah boleh kalau yang dia. Tapi sing ngisor-ngisor tidak boleh gitu. Makanya nggih saran kula niku wau. Terus jenengan yang punya putra-putra di pajak, di bank niku dicek kerjane apa. Nek mung security, sopir gitu kan mending rasa ini. Nah, terus terkait pertanyaan beliau tadi, nek saya ngutang duit teman saya yang di bank gitu kan. Jadi teman-teman punya duit di bank konven. Nek saya ngutang ke dia, duitnya kan ada di bank konven, apakah saya juga kena riba? Monggo Bu dirahapi Bu. Rasa ngrungokke kula ngomong. Di rumah kali dahar maksudnya. Oke, tak terpesona. Orang tahun dulu tak bagus ngaku mas. Kan endi mau. Nggih. Terus bank konvensional. Terus ketika kita minjem duit ke teman kita gitu kan. Maka saran saya ndak usah kita tanya duitmu ning endi atau piye-piye untuk wong endi. Dengan kita ndak nanya, maka duit itu ndak apa-apa kita pinjem. Dan kalaupun akhirnya dia cerita, ya kita nggak ada kaitannya dengan itu. Mari bahasanya ngeten lah, jenengan butuh duit, tanggo jenengan turah duit, tanggo jenengan untuk duitnya lagi bareng itu songo oleh eling main gitu kan. Nah jenengan disilai, mboten dosa jenengan, jenengan tembungin nyileh kok gitu kan. Kecuali jenengan dipamiti piyaine niku, "Dek, kula ajeng main mang modali." Lah jenengan modali. Nah, kemenang dek di jatahku kan, niku jenengan dosa nek niku. Ya, jadi dalam pertanyaan kedua, tadi tidak apa-apa jenengan minjem duit temen yang delalah, dia pasti pinjemi, "Wis tak jikuke ning ATM." ATM-nya ATM bank konven, enggak apa-apa. Ngoten. Terus jenengan enggak dari rekening bank konven itu selama memang di situ ada hal yang dipentingkan, ya, maka juga enggak apa-apa dengan catatan bunganya jenengan keluarkan, ribane niku. Dipentingkan ini contohnya piye Mas? Contohnya ngeten, misal kula pegawai Bali Kota Solo ya. Gajine ten Bank BPD Jateng konven. Nah nek kula kei rekening liya aku malah ra digaji ya piye terusan. Nah, saya terima gajinya itu dari rekening Bank Jateng. Nah tugas kita gitu niku nggih nek memungkinkan gendang dipindah ke rekening napa syariah. Tapi nek mboten memungkinkan, apa dadak dipindah Mas wong anggar tanggal 20 entek. Saka selikur tekan 30 poso gitu. Nah, nek ngoten nggih ya udah ndak usah dipindah ndak apa-apa gitu. Ngoten. Nggih, karena ya tadi kita nanti akan rugi enggak dapat gaji gitu. Ngoten nggih, tapi nek jenengan misal pengusaha dicukweh gitu kan atau pedagang dicukweh gitu kan, bakul Lombok anggar sekali kedol 30 ton gitu kan. Terus rekeningnya bank konven ya, itu mang gantos dan syariah, jangan sampai malah di konven. Ngoten Mas ya? Iya ngoten malih. Wah, insyaallah. Ini pun nih.
pertanyaan yang kalau kita melihat berita setiap hari informasi tentang tanah Palestina, itu kadang-kadang bisa menggoyangkan iman. Karena dalam kisah-kisah agama dalam Quran itu Allah selalu menyertakan kepada orang yang beriman. Tapi kalau melihat di Palestina, orang-orangnya yang beriman, Muslim beriman. Kenapa sampai sehancur ini? Sehancur itu. Kenapa Allah belum memberi pertolongan ini? Apakah itu memang takdir seperti itu? Itu pertanyaan Bu Agus. Jane pun batin. Muga-muga nek sing tekok kuwi ngono. Nah, itu pertanyaan bagus, Bu. Sangat bagus. Terus ngeten. Nanti di hari kiamat atau menjelang hari kiamat akan datang namanya Dajjal. Dajjal itu manusia. Bisa menghidupkan orang mati, bisa mendatangkan hujan, bisa ngetokke isine bumi. Dadi lemah. Boten enten napa-napa ning kados ngene Pak Mur niku sebelah niku. Niku saged Dajjal. Ayo keluarkan isimu, engko metu emase, metu macem-macem. Makanya jenengan memang duduk-duduk dulu barangkali nemu. Kesel Mas, dengkeanku malah roh-roh. Nah, Dajjal niku saged semua itu. Udan niku mboten enten terus dikontek-kon niku enten. Nah, dia cuma minta pengakuan apa? Saiki aku dadi Gustimu, dadi Tuhanmu, sembahan aku. Nah, satu kampung yang tidak mengimani dia, kampung niku subur, gandeng ra gelem iman, ditinggal niku terus dadi tandus. Sebaliknya satu kampung yang tandus mau beriman sama dia terus jadi subur. Nah, ini diambil pelajaran oleh para ulama bahwasanya apa? Satu, ya, hari kiamat nanti akan terjadi wolak-walik zaman. Napa niku? Orang Islam banyak cobaan, orang kafir banyak kemudahan. Dan itu terjadi terus sampai hari kiamat. Sampai Dajjal itu nanti pesta pora, gojekane kalih anak buah ini ku napa? Niku gandeng dhek iso nguripke. Niku didudohke bendina. Maju kene, patene deal diuripke tangi. Kowe deal diuripke. Saking sudah habis-habisan. Dan kaum muslimin itu bertahan dengan kondisi yang susah pada waktu itu. Makanya dalam konteks bangsa Palestina, yang saya sampaikan tadi, macam-macam tadi, itu tidak berlaku untuk bangsa Palestina. Kenapa? Karena bangsa Palestina itu bangsa yang terpilih di tanah yang terpilih. Itu kasus spesial, extraordinary crime. Jadi kasus yang luar biasa yang tidak bisa pakai rumus biasa. Loh, lah terus piye Mas? Nah, memang tanah itu ditakdirkan untuk kembalinya bangsa Yahudi ke situ. Bangsa Yahudi itu kan semua bangsa dunia wenten. Nah, dengan berdirinya negara itu, negara Israel itu, mereka balik semua. Nah, nanti Nabi mengabarkan kiamat gak akan pernah selesai, terjadi rampung sampai kamu merangi Yahudi habis-habisan. Sampai mereka ndelik ning mburi tembok iso ngomong, ki lho mburiku enek wong Yahudi. Ndelik ning mburi watu iso ngomong, ki lho mburiku wong Yahudi, kecuali mereka sembunyi di bawah pohon namanya pohon gorkot, dia akan diem ora ngandani. Nah, jenengan bisa bayangkan nek wong Yahudi niku terus semebar sak donya, jenengan ajeng gropyok golek ikan kangelan. Ya toh? Nah, niki pun nglumpuk gitu kan. Ning tinggal nunggu kapane. Nek secara urutane Dajjal riyen medal. Bar Dajjal medal, mengke Imam Mahdi medal. Bal Imam Mahdi medal, mengke Isa Al-Masih medal. Isa Al-Masih mandap king langit nomor 3 mandap. Gocekan suwiwine malaikat. Nah, nek niku pun enten, niku mengke gelut niku piyai Tigon. Nggih sak pendukungnya. Nah, artinya nek jenengan tesih gesang, gadah putra lanang, mangkat le kancani kae Imam Mahdi karo Isa Al-Masih. Iki wayahmu jihad. Nah, ngoten. Itu baru kemenangan orang Israel itu terjadi di situ niku berarti kan jek somben banget. Makanya kita akan menyaksikan apa yang terjadi di Palestina itu makin hari makin parah dan seterusnya. Dan itu sudah dikabarkan, sudah ditakdirkan seperti niku lampai. Nah, apa fungsi kejadian itu? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk ngetes mana yang imannya paling benar, paling jejeg. Ya orang Palestina
Saya yakin, kita yakin mereka orang muslim yang akidahnya kuat. Sehingga ketika mereka dibunuh oleh orang Bani Israel, apa yang terjadi sama mereka? Napa, Bu? Mati syahid, gitu. Mati syahid itu napa to? Kuburan mungkar nakir mau nakoki. Hisab mizan mboten nglakoni. Ning sirat langsung bablas, surga kon milih dhewe dalane. Lha pripun? Enak nang mboten? Enak, ning awake dhewe sing nyawang, sedih pas ning donya, gitu. Kados jenengan lho, gadah putra. Putra niku lho meteng sewulan di lus-lus, 2 wulan 3 wulan di iman-iman gitu kan, nganti 9 wulan gitu kan, dari meh brojol gitu kan. Dalah brojol tenan mboten enten nyawane. Sedih mboten jenengan? Sedih. Tapi apa kata Nabi? Ini anak ngenteni mboke ten surga. Mungkin hari-hari ini niku dijalke ten jenengan. Yo Bu, mlebu surga bareng aku gojek ana hari-hari kuwi. Sedih ten donya ten akhirat. Ngoten, selamat jenengan. Ngoten. Mungkin dalam hadis yang lain nek duwe anak wedok, duwe anak telu keguguran, meninggal sebelum balik itu juga bisa menjadi penyelamat orang tuanya dari api neraka. Sing nglakoni sedih. Ibu kula niku gadah rencang sami-sami guru. Niku garwane sedo. Terus anake 3 napa sekawan niku siji-siji mati kabeh mbok siji urut 1 2 3. Kari dhewean kaya ngene niku. Ning omah dhewe sebelahe masjid. Ning ngomong tamu masjid, ngono aku mati, omahku tak wakafke wae nggo masjid. Lah kan juk diponakane ora wis wong yo meh ngopo ya kan. Sampai dia itu cara napa nggih istilahnya. Dak dulu niku sik rada golek-golek rezeki dodolan segala macam. Sakniki mboten terus rencange niku alumni PGA napa ya kula kesupen niku. Niku anggar tiap bulan niku mriku enten sing ngekeki beras, enten sing ngekeki duit ten. Niku dhek niku pun ngitung, iki tak pangan dhewe turah niku langsung sing kira-kira turah niku langsung disedekahi. Lho kok mbokake wong ta yo. Ya yo aku ya mung dhewe. Beras 20 kilo iki paling aku butuhku mung 10 kilo ya. Duit sing dikeki kanca-kanca iki sak itu paling butuhku ya mung 500 butuhku tahu tempe. Pun pasrah. Gue ning donya sing delok kan sedih niku. Makane kanca-kancane do moro. Tapi ini kemungkinan akhirat guyu-guyu sik dhewe lah. Anake wis ngenteni, wis depi, wis goceki mboke. Makanya dalam konteks bangsa Palestina itu memang benar-benar kasus beda. Niku untuk orang Palestina, untuk kita, niku nggih ujian keimanan. Jenengan nek dikabari ngoten niku pripun? Mendel mawon, apa malah imane goyang napa pripun? Nah, dan kula niku ada akune ulama wong Yahudi niku. Kula mengikuti basa anune memfollow. Itu dia dengan bangga mengatakan kita ini bangsa benar, buktinya kita itu jaya, kita buktinya punya negara hebat, negara besar, kita akan menyambut kedatangan Al-Masih, Mesias dan seterusnya. Ya wes kita kan mengimani yang lain, ya. Memang takdirnya seperti itu, ya karena entah ditanggali wae. Makanya tadi saya katakan, ya bangsa Palestina punya cobaannya, nah kita punya negeri kita jaga negeri ini dengan baik, jangan sampai kedadosan seperti itu terjadi di sini. Nah, ketika di sini nggak seperti itu, berarti kan dengan Gemah Ripah Lojinawi punya rezeki banyak, nanti luber-luber, nah niku jenengan kirim mriko. Nah, jenengan cari niku saluran-saluran sing bener atau satos mungkin enten biaya gawe saluran ngoten niku ning dikantongi dhewe. Nek kula nggih amane pemerintah napa ormas gede-gede niku Muhammadiyah, NU, napa sing pokoke sing genah-genah cetha mriko lah gitu. Nggih, sing cilik-cilik niku nggih harus selektif ya. Nah, ngoten. Sehingga itu memang cobaan orang Palestina dan nanti wallahu alam nggih, mungkin yang masuk surga dari pintu surga itu kan 8. Salah satunya pintu jihad niku. Ya, mungkin yang paling banyak masuk surga dengan pintu jihad itu bisa jadi orang Palestina itu. Nah, ngoten. Mangkaten Bapak. Nggih, mungkin bisa dipahami. Cekap, Bu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mbok pilih mekaten yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Alaikum minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu sekalian.